Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dewi Agusmawati, bertindak selaku host untuk bincang-bincang atau ngobrol santai kita pagi ini dengan mengambil topik atau tema mengenai money politik atau politik uang. Yang istilah ini mungkin agak familiar pada masyarakat kita pas perhelatan mengenai pilkada atau pemilu. Tapi sebelum menginjak dengan bincang-bincang pagi ini, saya ditemani dengan dua narasumber atau teman untuk ngobrol santai pagi ini. Satu Bapak Dr. Hewan Sailin dan Mas Edo Akbar. Monggo mungkin bisa diperkenalkan Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pagi ini rangkaian dari acara kelas pengawasan pemilu. Kebetulan kita dari Unikama ya, kelas karyawan. Jadi bincang-bincang ini menutup rangkaian dari hampir 1 minggu ya Mas Edo ya. 1 minggu kelas yang kita ikuti di Bawaslu Kota Malang. Jadi terima kasih kepada para narasumber atau mentor kita atau dosen kita yang ada di Bawaslu, baik itu dari Jawa Timur, provinsi maupun dari Kota Malang sendiri, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Saya kira seperti itu, terima kasih ilmunya. Mungkin nanti bincang-bincang kali ini akan membahas tentang money politik ya Bu ya. Money politik uang mungkin dari mungkin saya yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu maupun pilkada, dan mungkin Mas Edo yang baru sekali yang mengikuti pemilu ya. Nanti kita cross check lah istilahnya, di mana celah-celah hukumnya, di mana aspek politiknya, aspek sosial dan lain-lain, mungkin Ibu itu. Mas Edo monggo memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Akbar Desnanda dari Fakultas Hukum Unikama tahun 2019. Saya di sini sebagai narasumber dan saat saya mungkin langsung budaya. Terima kasih Pak Sailin dan Mas Edo yang meluangkan waktunya untuk ngobrol santai kita pagi ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dengan mengingat kondisi saat ini yang Amin. kita mengalami pandemi COVID-19 Pak. Tetap jaga prokes Insyaallah. Bincang-bincang kita pagi ini mengenai politik uang atau money politik yang akrab sekali dengan masyarakat pada saat perhelatan mengenai pilkada atau pemilu. Terus juga ada beberapa masyarakat yang istilahnya itu awam mengenai politik uang atau money politik ini. Ada juga beberapa pertanyaan yang disampaikan pada kita. Nah, mungkin dari narasumber bisa memberikan jawaban dari keingintahuan warga mengenai money politik itu. Mungkin bisa kita mulai untuk pertanyaan pagi ini. Apa arti sebetulnya dari money politik itu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan biar istilahnya untuk masyarakat yang selama ini awam biar bisa mengerti. Monggo dipersilakan Pak. Saya dulu Mas Edo dulu. Monggo sak kerso. Saya dulu nggih. Monggo sak kerso. Jadi kalau memang mungkin money politik, kalau kita baca literatur dari beberapa ahli politik maupun ahli hukum maupun ahli budaya dan lain-lain sih, saya melihatnya money politik ini ya tidak hanya sekedar money istilahnya, jadi berupa material maupun imaterial. Saya kira dari katanya memang dia mewakili ini politik uang, jadi hanya uang saja yang diperkarakan. Tapi secara umum saya melihatnya tidak seperti itu. Jadi money politik itu baik itu berupa uang, barang maupun istilahnya psikologis dari pengajakan itu termasuk money politik. Kalau saya baca beberapa pendapat dari ahli hukum maupun ahli sejarah maupun ahli sosial, ahli politik dan lain-lain. Dan itu merujuk pada yang nanti mungkin Mas Edo ya. Mas Edo lebih pragmatis membahasnya, karena jual beli suara istilahnya. Jual beli suara ini bisa dibeli dengan uang, dengan barang, dengan janji-janji, dengan
penekanan dari emosional. Jadi kalau kamu tidak milih ini, nanti kamu tidak saya masukkan dalam komunitas saya dan lain-lain. Itu termasuk saya kira politik uang juga. Jadi kalau kita melihat dari pendapat para ahli dan Wikipedia istilahnya yang populer sekarang. Tapi kalau dari segi hukum memang agak melenceng sedikit pengertian dari money politik ini. Ya, jadi dibatasi. Yang money politik itu hanya berupa uang atau barang yang bisa mengajak seseorang itu untuk memilih keinginan tertentu dari seseorang atau pilihan politik dari satu orang untuk memilih itu atau mengajak dia untuk baik itu pasangan calon, baik itu partai politik, baik itu caleg atau partai individu atau baik yang di DPRD maupun di pusat atau DPR atau DPD juga bisa. Jadi money politik ini tidak hanya sekedar terbatas pada satu konteks barang atau uang. Jadi semua, saya kira saya melihatnya tidak hanya sekedar yang ada di pengertian hukum itu sendiri. Tapi karena kita memang Indonesia negara hukum, ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Jadi aturan hukum bahwa pengertian money politik itu sebatas itu aja. Jadi kalau kita mau mengubah kembali ke fitrahnya dari money politik itu lagi, ya hukumnya harus diperbarui atau di judicial review, atau memang mulai awal kita jadi hukum ini sebagai landasan untuk berpolitik atau berpemilu atau berpilkada. Mulai awal semua yang berhubungan dengan itu harus istilahnya diberi sanksi pelanggaran, karena itu termasuk pelanggaran dalam pemilu, Bu. Jadi pelanggaran sebelum adanya pemilu, pelanggaran pada waktu kampanye, pelanggaran pada waktu masa tenang, pada waktu pencoblosan, dan pos pos pemilu pun harus itu diawasi. Baik itu oleh Bawaslu sendiri maupun DKPP, Ibu. Jadi saya melihatnya tidak hanya rentang waktu dalam perhelatan atau gebiar-gebiarnya pemilu saja, tapi sebelum pemilu juga harus diawasi, pelaksanaannya juga harus diawasi, setelah itu harus diawasi. Jadi semua saya kira money politik ini kalau kita ngomong secara general memang masih jauh lah kita, baik dari produk hukumnya sendiri, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan KPU, peraturan Bawaslu atau yang lain-lain. Saya hanya sering membaca sih sebenarnya ini antara ada kontra. Jadi antara undang-undang dengan peraturan yang lain itu kadang tidak selaras istilahnya gitu. Kadang yang satu ini sudah mensaklekan bahwa politik uang itu seperti ini, apapun bentuknya harus ditindak. Tapi di peraturan yang lain dia agak dilonggarkan, termasuk saya melihat ada dana pemilu ini untuk setiap partai politik dan lain-lain, saya kira juga ikut ranahnya itu. Jadi kita saya sih beberapa kali sudah mengikuti pemilu dan mulai 98 ya, istilahnya awal-awal reformasi itu. Jadi apa yang saya harapkan dari asas pemilu itu sendiri pun tidak tercapai, istilahnya asas luber dan lain-lain. Terus kesempatan kita untuk menjadi wakil dari perseorangan yang harus mempunyai kendaraan partai maupun basis massa itu kita tidak tercapai, saya kira semacam itu. Mungkin Mas Edo ya, Mas Edo dari kalangan muda. Ya. Baik, saya mungkin saya cara singkatnya saja, Pak. Betul, boleh, tidak apa-apa. Money politik itu apa ya, Pak? Jual beli suara kan tadi, jual beli suara. Dan secara singkat itu membeli kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu menggadaikan kedaulatannya untuk memilih pada waktu tertentu gitu, Pak. Kan apalagi masa sekarang ini, Pak, apabila ada rakyat yang susah, yang kebutuhannya ekonomi kurang lah, sasaran. Iya, sasarannya kan itu, Pak. Misal ada pilihan kades, nah itu kan ini saya berikan, pokok kamu milih saya. Otomatis kan dia mau, Pak. Soalnya kan dia sendiri kan butuh uang. Nah,
Menurut saya itu gimana ya? Dilema atau Ya apa sebenarnya? Di antara bingung sih Pak, orang itu menerima uang atau tidak. ya, Soalnya kan dia sendiri kan butuh gitu. Iya. betul. Nggih. Mungkin gitu Pak. Nggih. Ya, terima kasih. Terus untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah uang negara itu bisa juga disebut money politik? Mungkin Pak Salin atau Mas Edo? Saya dulu. Nggih. Monggo Pun. Ya, Nggih. jadi kalau uang negara saya kira sih memang istilahnya bukan rezim sih sebenarnya, pemerintahan yang sekarang memegang mungkin karena menggunakan APBN, APBD, termasuk dana kampanye tadi itu kan memang harusnya memang dari uang negara. Jadi bukan dari kalangan pebisnis ataupun istilahnya pemodal yang mensupport suatu paslon, suatu caleg, suatu partai tertentu. Jadi kalau kita ngomong ini memang kesetaraan atau kesempatan kita untuk menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin rakyat, harusnya memang dana semua total dana kampanye dan lain-lain ini harus dari dana negara. Jadi setiap calon punya kesempatan yang sama untuk branding, untuk sosialisasi program, untuk memaparkan visi misi dan lain-lainnya itu mempunyai kesempatan yang sama. Saya kira undang-undang harusnya seperti itu. Ya, peraturan pemerintah harusnya seperti itu. Peraturan KPU, peraturan pemilu harusnya seperti itu. Jadi kita yang tidak bermodal pun punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita mau bekerja untuk rakyat. Jadi tidak hanya semua orang kaya saja, orang yang punya relasi dengan pemimpin terdahulu yang punya kesempatan untuk menjadi calon. Apalagi istilahnya di masa sekarang kan untuk sosialisasi hal semacam itu harusnya bisa dikelola oleh negara, karena situs-situs yang resmi yang dari negara kan bisa dimanfaatkan. Dan alat-alat peraga kampanye, alat istilahnya itu bisa difasilitasi semua oleh negara, walaupun nantinya memang beban itu akan semakin tinggi. Tapi untuk kelangsungan demokrasi nantinya ya Mas ya, jadi tidak ada politik balas budi dan lain-lain. Itu yang saya harapkan dulu di teman-teman istilahnya awal-awal reformasi. Jadi demokrasi yang kita jalankan ini benar-benar demokrasi yang istilahnya setiap orang mempunyai kesempatan. Baik itu yang tidak mempunyai modal maupun mempunyai modal harus punya kesempatan untuk menjadi wakil lah, istilahnya wakil rakyat yang bisa mensuarakan mereka. Jadi kalau kita telaah dari awal berdirinya demokrasi, sebenarnya kita masih banyak PR untuk diperbaiki. Yang paling awal yaitu dari segi hukum, dari landasan hukum, Mas. Mungkin Mas Edo punya pandangan lain. Mas Edo bisa nambahkan? Ya. Kalau menurut saya, Pak, saya baca-baca itu, Pak. Pertanyaan tadi lah. Apakah uang Uang negara bisa disebut sebagai money politik? Kalau menurut saya sih iya Pak ya, soalnya kan kalau semisal ada uang negara yang dipakai, ya, itu kan dia menyalahgunakan kekuasaan gitu. Betul, ya. Nah, kan itu kan bisa merugikan kalau sudah jadi dianya sendiri yang rugi gitu Pak. Betul. Cuman kalau itu digunakan untuk seluruh masyarakat kan memang gunanya uang negara itu. Tapi iya, yang terjadi sekarang kan uang negara ini hanya dipakai oleh segelintir orang atau partai tertentu, iya, ya itu yang jadi masalah. Iya. Tapi kalau itu nantinya landasan hukumnya pelaksanaan pemilu itu bisa untuk semua orang dan lain-lain kan bisa dikatakan itu memang kembali ke rakyat. Iya. Asas demokrasinya nanti bisa iya, dikembalikan ke marwah dari demokrasi. Semuanya tergantung orangnya sendiri Pak ya. Betul. Dia mau pakai sendiri atau ke rakyat gitu Ya, kan. betul. Mungkin untuk menginjak pertanyaan selanjutnya, apakah money politik itu urusan politik? Monggo. Mas Edo dulu Mas mungkin. Edo, gantian. Kaum milenial ini, Mas Edo, monggo. Uang politik urusan politik gitu. Ya. Soalnya kalau menurut saya sih ya bisa dikatakan ya, soalnya alasannya itu semua yang terkait dengan pemilu itu adalah politik. Iya. Jadi menurut saya sih iya Bu gitu. Mungkin Pak Salin bisa menambahkan?
Saya tambahkan, ya memang semua kehidupan di berbangsa dan bernegara pun istilahnya tidak lepas dari politik, Ibu Jejang. Jangankan urusan itu, urusan rumah tangga aja kan butuh istilahnya, kalau kita menelaah dari pengertian politik itu sendiri kan strategi. Ya. Strategi untuk mengatur suatu manajemen lah istilahnya gitu. Termasuk uang itu tadi istilahnya, kalau kita ngomong kita mengatur suatu rumah tangga tanpa uang kan tidak bisa, apalagi rumah tangga suatu negara. Ya. Kan lebih besar lagi dengan keanekaragaman Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini. Saya kira uang sangat berperan dalam politik. Jadi memang tanpa uang pun kita tidak bisa berpolitik. Tapi uangnya ini uang dari mana? Uang distribusikannya kemana? Kalau kita mengarah ke istilahnya demokrasi kan semua orang punya kesempatan. Ya. Jadi kalau katakanlah suatu partai A dikasih 100 juta untuk dana politik dari APBN, partai B harus mendapat hak yang sama istilahnya gitu. Saya kira itu yang seimbang, Pak, ya? Seimbang. Jadi tidak melulu istilahnya hanya orang yang berduit, hanya pengusaha yang mempunyai pengaruh besar yang dapat seperti itu. Itu makanya produk undang-undang untuk pemilu dan lain-lain, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan lain-lain itu harus diselaraskan agar kita mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan dana. Kalaupun itu menggunakan APBN dari pusat, kita dapat semua, istilahnya sampai ke bawah. Jadi semua partai, semua paslon, semua caleg dan lain-lain mempunyai kesempatan yang sama. Tidak seperti sekarang yang saya rasakan, mungkin ya Ibu sendiri juga rasakan sebagai para mahasiswa yang baru pertama kali memilih mungkin di tahun kemarin 2019 juga nantinya di 2024 bisa, bedanya semacam ini. Jadi istilahnya antara pemilu dengan yang lain di awal-awal reformasi itu sangat berdampak istilahnya semacam itu. Ya. Menginjak pertanyaan keempat, mungkin terakhir ya. Terakhir Ibu. Pengaruh money politik terhadap demokrasi. Ya, monggo mungkin bisa ditanya. Mas Edo dulu mungkin. Jadi saya sudah dari awal tadi sudah menerangkan jadi dampaknya seperti apa. Mungkin Mas Edo bisa merasakan, walaupun masih kalau kita ngomong 2019 kan berarti 2 tahun nggih Mas Edo nggih. Dampaknya apa ketika Mas Edo milih katakanlah presiden terhadap kehidupan Mas Edo mungkin nggih. Kalau saya sih bukan gitu Pak ya. Soalnya apa dampak money politik terhadap demokrasi tuh? Dampaknya sendiri itu akan merusak mutu, kualitas pada kehidupan berdemokrasinya sendiri, Pak. Contohnya gimana, Pak ya? Contohnya itu kita sebagai pemilih, Pak. Ya. Terus di situ ada penetapan-penetapannya kita tidak cocok gitu loh, Pak. Kan kita sendiri kan nggak bisa apa-apa, soalnya pemilih. Ya. Terus kira-kira untuk demokrasi ke depan itu loh Mas Edo, kira-kira apa yang diharapkan? Yang diharapkan ialah kalau saya sih agar rakyat yang kebutuhan ekonomi kurang itu loh Pak, bisa dicukupi lah gitu aja. Lebih sejahtera lah. Lebih sejahtera. Gitu ya. Saya tambahkan gitu. Ini mungkin yang terakhir ya, mungkin karena saya memang kembali ke demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Kalau pemilu ini dibuat hanya untuk kalangan tertentu, apakah demokrasi itu tercapai? Tidak tercapai kan, istilahnya sudah berapa tahun kita awal-awal reformasi 98 sampai sekarang. Sekitar 3 tahun ya. 3 tahun apa yang kita rasakan untuk demokrasi ini kan tidak begitu signifikan. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dibilang Mas Edo tadi. Ya rakyat yang miskin juga tambah miskin, yang kaya tambah kaya, semacam itu Mas Edo nggih. Jadi yang kita punya kesempatan istilahnya memperbaiki dari nasib yang kita perjuangkan, katakanlah dari para buruh, para petani, para nelayan dan lain-lain.
saya kira tidak signifikan dalam 23 tahun ini untuk perkembangan demokrasi gitu loh. Ya. Jadi kita harus sebagai mahasiswa harus tahu istilahnya fundamental dari keterlambatan demokrasi yang ada di Indonesia ini apa, dari produk hukumnya, dari penegak hukumnya, dari pelaksana dari pemilu itu sendiri, sampai akhirnya berdampak kepada nantinya anak cucu kita. Kalau kita tidak mengubah dari sekarang, ya demokrasi kita akan stagnan di sini aja. Tidak berubah-ubah, Pak. Ya, berubah. Walaupun mahasiswa nantinya akan istilahnya hanya retorika, turun ke jalan dan lain-lain mengubah. Tapi itu percuma. Percuma kalau fundamental dari ini tidak diubah. Jadi produk hukumnya memang harus diubah agar demokrasi ini nantinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat itu tadi, dari rakyat untuk rakyat. Saya kira semacam itu. Tapi ketika itu pasangan calon ataupun legislatif yang sudah berada di Senayan, yang sudah berada di kantor DPRD, kota, kabupaten, provinsi dan lain-lain itu tidak membawa suara rakyat, kan demokrasi tidak berjalan. Percuma saja. Ya, betul itu, Ibu. Demikian bincang-bincang kami, mungkin bisa disimpulkan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pemilihan umum, atau walaupun tidak menjelang pemilihan umum pun sangatlah penting agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup sehingga mereka menggunakan hak pilih mereka dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan masyarakat. Demikian bincang-bincang santai kita pagi ini. Siwas TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.